Pagi itu, matahari Surabaya mulai menampakkan sinarnya, menyapu atap-atap seng pasar tradisional yang berkarat. Hiruk-pikuk pedagang sudah terdengar sejak fajar, suara ibu-ibu menawar sayuran, teriakan penjual ikan, dan dentuman wajan gorengan. Namun di sudut pasar, ada satu aroma yang berbeda, harum kuah kaldu yang mengepul dari sebuah warung bakso sederhana milik seorang wanita muda bernama Ratna. Wajahnya cantik, matanya teduh, tapi sorotnya menyimpan rahasia yang tak pernah diketahui orang-orang di sekelilingnya. Warung bakso itu tak pernah sepi pengunjung. Para tukang becak, buruh pasar, bahkan pedagang emas dari kios seberang rela mengantri hanya untuk semangkuk bakso hangat buatan Ratna. Setiap mangkuk seolah menyimpan kehangatan, bukan hanya dari bumbu rahasianya, tapi juga dari senyum ikhlas sang penjual. Bakso Ratna beda, rasanya bikin lupa capek, begitu kata banyak orang. Tapi di balik keceriaan pasar, bayangan ancaman mulai merayap pelan. Ratna duduk sejenak di bangku kayu, mengusap keringat di dahinya. Ia memandang para pembeli dengan senyum, seolah menutupi letihnya. Sesekali ia teringat masa lalu, ayahnya yang seorang pendekar Jawa, mengajarinya olah napas dan jurus pernafasan rahasia. Namun Ratna memilih melupakan semua itu. Ia hanya ingin hidup sederhana, menjual bakso, dan tidak menonjol. Tapi takdir selalu punya cara sendiri untuk memanggil kembali kekuatan yang terkubur. Hari itu, seorang pedagang tempe yang langganan Ratna berbisik dengan wajah pucat. "Nduk, hati-hati, preman pasar mulai berkeliling lagi. Katanya mereka sekarang dipimpin Wanto Gondrong. Orangnya keras, galak, gak segan-segan mukul kalau ada yang menolak bayar." Ratna hanya tersenyum samar. Ia sudah sering mendengar cerita seperti itu. Tapi kali ini, entah mengapa, firasatnya mengatakan ancaman itu bukan sekadar kabar angin. Suasana pasar mendadak mencekam ketika beberapa lelaki berbadan besar melintas di depan warung Ratna. Tatapan mata mereka liar, langkahnya menimbulkan ketegangan. Beberapa pedagang buru-buru menunduk, menyingkirkan pandangan agar tidak jadi sasaran. Ratna tetap tenang, meski hatinya berdebar. Ia tahu, suatu hari ia tak bisa lagi berdiam diri. Salah satu lelaki itu sempat melirik warung baksonya, menyeringai penuh makna. Ratna menunduk, berpura-pura sibuk menuang kuah ke mangkuk. Namun dalam hatinya, ia berdoa agar hari itu berlalu tanpa keributan. Ia ingin menjaga rahasia yang ia simpan rapat, bahwa tubuhnya bukanlah tubuh biasa. Ajian Badarwesi, warisan turun-temurun dari ayahnya, bersemayam di dalam dirinya, ajian yang membuat kulitnya keras seperti baja, kebal dari senjata tajam. Angin pasar berhembus membawa aroma bakso bercampur bau amis ikan dan keringat manusia. Ratna memejamkan mata sejenak, menguatkan hatinya. "Aku Ratna, hanya penjual bakso biasa, aku bukan pendekar," bisiknya lirih. Namun dalam lubuk hati, ia tahu, cepat atau lambat dirinya akan dipaksa mengingat siapa dia sebenarnya. Dan hari itu, di tengah ramainya pasar, Ratna tidak menyadari bahwa sorot mata Wanto Gondrong, sang pemimpin preman, sudah tertuju padanya dari kejauhan. Senyum dingin pria berambut gondrong itu seakan menjadi pertanda bahwa hidup sederhana yang Ratna dambakan akan segera terusik oleh badai besar. Sore menjelang, pasar mulai sepi. Beberapa pedagang sudah menutup lapaknya, meninggalkan sisa sayuran dan kertas pembungkus berserakan. Ratna membereskan panci baksonya yang tinggal separuh, bersyukur karena dagangannya hampir habis. Namun ketenangan itu tiba-tiba buyar ketika suara tawa kasar terdengar dari ujung gang. Langkah-langkah berat mendekat, semakin jelas, hingga akhirnya muncullah sosok lelaki berambut gondrong kusut, bertubuh tinggi besar, dengan tatapan garang, Wanto Gondrong. Ia berjalan diapit oleh 5 orang anak. Buahnya yang sama-sama bertampang seram. Pasar yang semula ramai langsung hening. Pedagang-pedagang buru-buru menunduk, sebagian menutup kios lebih cepat, seakan tak ingin berurusan dengan kelompok itu. Wanto menyulut rokoknya, menghembuskan asap tepat ke udara pasar, lalu bersuara lantang, "Mulai hari ini, semua pedagang di pasar ini ada di bawah lindungan saya. Siapa yang nggak mau bayar uang keamanan, siap-siap lapaknya hancur." Beberapa pedagang terpaksa maju, menyerahkan lembaran uang dengan tangan gemetar. Wanto tersenyum puas melihat ketakutan itu. Ratna, yang sejak tadi memperhatikan dari balik gerobaknya, mencoba tetap tenang. Ia menunduk, berpura-pura sibuk membereskan mangkuk. Namun seorang anak buah Wanto melihat warung baksonya yang masih ramai.
Bos, itu warung masih rame. Enak banget dagangnya, pasti duitnya banyak, katanya sambil menunjuk Ratna. Wanto menoleh, matanya menelusuri sosok Ratna dari ujung kepala hingga kaki. Senyumnya melebar, penuh kesombongan. Wah, ternyata ada bidadari jualan bakso di sini. Cantik, bos. Kalau begini, bukan cuma duitnya yang saya ambil, orangnya pun bisa saya kuasai, ujarnya, membuat anak buahnya tertawa terbahak-bahak. Ratna merasakan tatapan itu, tatapan yang membuat darahnya mendidih. Namun Ratna menahan diri. Ia tahu, sekali ia menunjukkan siapa dirinya, seluruh pasar akan heboh. Tangannya yang gemetar ia sembunyikan di balik meja, sementara hatinya berbisik, tenang, Ratna, jangan terpancing. Kau masih bisa hadapi dengan cara biasa. Tapi ketika salah satu preman berjalan mendekat, menendang bangku kayu hingga terjatuh, kesabaran Ratna mulai diuji. Warung secantik ini harus bayar mahal kalau mau aman, ucap preman itu dengan nada menghina. Ia meraih panci kuah Ratna, hendak menumpahkannya. Ratna segera menahan tangannya, menatap tajam. Jangan berani-berani mengotori rezeki orang dengan keserakahanmu, ucapnya dingin. Anak buah Wanto kaget, tidak menyangka seorang perempuan bisa menatap seberani itu. Wanto hanya tertawa. Wih, ternyata berani juga. Aku suka, tapi ingat, cantik, kalau kau menolak bayar, maka bukan cuma bakso ini yang hancur, kau pun akan merasakan akibatnya. Kata-kata itu keluar seperti bisa ular, menusuk setiap hati yang mendengarnya. Beberapa pedagang yang menyaksikan hanya bisa berdoa dalam hati, berharap Ratna tidak nekat melawan. Ratna menarik napas panjang, ia menatap Wanto gondrong lurus-lurus, tanpa gentar. Aku tidak butuh perlindungan dari orang sepertimu. Aku hanya butuh dagang dengan tenang, katanya mantap. Kata-kata itu membuat suasana pasar semakin tegang. Anak-anak kecil bersembunyi di balik punggung orang tua mereka, dan angin sore seakan ikut berhenti. Pertarungan antara Ratna dan Wanto Gondrong kini sudah tidak bisa dihindarkan, meski baru berupa perang kata-kata, api peperangan sejati telah dinyalakan. Malam itu, setelah kejadian tegang di pasar, Ratna duduk seorang diri di dapurnya. Sisa-sisa mangkuk kotor masih belum sempat ia cuci, tapi pikirannya jauh melayang. Kata-kata Wanto Gondrong masih terngiang di telinganya, seperti racun yang terus menuntut jawaban. Ratna menggenggam erat kain jarik peninggalan ayahnya, seakan mencari kekuatan dari kenangan yang telah lama ia pendam. Dalam benaknya, terbayang sosok sang ayah, seorang pendekar tua berwajah teduh, yang dahulu sering melatihnya di halaman rumah. Ratna kecil berlari-lari, menangis karena tidak kuat menahan sakit latihan. Namun ayahnya selalu berkata, anakku, dunia ini keras. Ingatlah, ajian Badar Wesi bukan sekadar kekebalan tubuh, tapi perlindungan hati. Gunakan hanya untuk kebenaran. Kata-kata itu, kini, kembali mengetuk kesadarannya. Ratna menghela napas panjang. Ia sudah lama bersumpah tidak akan pernah menggunakan ajian itu lagi, sejak kematian ayahnya dalam sebuah perkelahian melawan orang serakah yang ingin menguasai pusaka desa. Luka itu terlalu dalam, membuat Ratna memilih hidup sederhana sebagai penjual bakso. Tapi kenyataan menunjukkan, kezaliman selalu mencari jalan untuk muncul kembali, bahkan di pasar kecil tempatnya berdagang. Di luar, angin malam bertiup membawa suara gaduh preman yang masih berkeliaran di sekitar pasar. Ratna menutup matanya, mencoba meredakan gejolak hatinya. Aku bukan pendekar, aku hanya penjual bakso, bisiknya. Tapi saat mengingat wajah para pedagang lain yang ketakutan, hatinya teriris. Ia tahu, kalau ia diam, Wanto Gondrong akan terus menindas mereka. Tangannya tanpa sadar meraba sebuah kotak kayu tua yang ia simpan di lemari. Kotak itu berisi warisan ayahnya, selembar kain hitam kecil dengan tulisan aksara Jawa kuno, simbol pengikat ajian Badar Wesi. Ratna menggigil ketika menyentuhnya, seolah aliran tenaga lama kembali membangkitkan sesuatu di dalam tubuhnya. Apakah waktunya tiba untuk membuka kembali warisan ini? Gumamnya lirih, air matanya menetes. Ia takut, bukan pada Wanto Gondrong, tapi pada dirinya sendiri. Setiap kali ia membuka ajian itu, ada sisi kelam yang bisa bangkit, amarah yang sulit dikendalikan, kekuatan yang bisa menghancurkan siapa saja tanpa ampun. Ratna menggenggam kain itu erat-erat, lalu meletakkannya kembali. Belum sekarang, katanya pada dirinya sendiri. Namun malam itu, Ratna tidak menyadari bahwa seseorang tengah mengintainya dari kejauhan.
Dari balik pepohonan dekat rumahnya, salah satu anak buah Wanto Gondrong memperhatikan dengan mata penuh curiga. Ia melihat cahaya aneh dari dalam rumah Ratna saat kain itu disentuh. Senyum licik terbit di bibirnya. "Ternyata kau bukan perempuan biasa, Ratna," bisiknya, sebelum berlari kembali ke markas untuk melapor pada bosnya. Ratna, yang masih termenung di dapur, merasakan firasat buruk merayap. Hatinya berdebar, seolah memberi tanda bahwa rahasianya tidak akan lama lagi tersembunyi. Hari esok mungkin akan menjadi awal dari badai besar, yang memaksanya keluar dari bayangan masa lalu dan menghadapi kenyataan, bahwa dirinya adalah pemilik ajian Badarwesi, sang tubuh baja, yang tak lagi bisa bersembunyi. Pagi berikutnya, suasana pasar Surabaya tidak seperti biasanya. Para pedagang berjualan dengan wajah murung, seolah bayangan hitam menggantung di atas kepala mereka. Kabar tentang kedatangan Wanto Gondrong sore kemarin menyebar cepat. Banyak yang berbisik-bisik, takut jika hari ini kelompok preman itu kembali beraksi. Ratna, meski berusaha tersenyum, merasakan ketegangan itu setiap kali ia menuang kuah bakso ke mangkuk pelanggannya. Di balik senyumnya, hatinya gundah. Ia masih teringat pada kain hitam warisan ayahnya yang ia sentuh semalam. Seolah ada energi yang berdenyut dalam darahnya, memanggil-manggil untuk keluar. Namun Ratna tetap menahan diri. "Aku harus tetap jadi Ratna si penjual bakso, bukan pendekar," batinnya. Sayang, keputusannya itu justru membuatnya semakin rawan. Siang menjelang, langkah-langkah berat kembali terdengar. Para pedagang langsung terdiam. Dan benar saja, Wanto Gondrong muncul bersama gerombolannya. Kali ini mereka tidak sekadar berjalan melewati pasar, tapi langsung menuju ke warung Ratna. "Nah, ini dia bidadari pasar kita," teriak Wanto dengan suara lantang. Orang-orang langsung menunduk, sebagian pura-pura sibuk, takut terlibat. Wanto duduk seenaknya di bangku kayu Ratna, sambil menendang kursi lain hingga terguling. "Bakso, cepat buatkan semangkuk untuk saya. Gratis, tentu saja, masa preman bayar," ujarnya sambil terkekeh. Ratna menahan amarahnya, tangannya gemetar saat menuangkan kuah ke mangkuk. Ia meletakkan bakso itu di meja, tanpa sepatah kata. Namun salah satu anak buah Wanto tidak cukup puas. Ia mengambil panci kuah Ratna, hendak menumpahkannya ke tanah. "Bakso kayak gini nggak ada harganya, kecuali kau bayar uang keamanan," teriaknya. Ratna dengan cepat menahan panci itu, tangannya kuat meski tubuhnya tampak kecil. Tatapan matanya tajam, membuat si preman terdiam sesaat. "Jangan pernah coba-coba menghina rezeki orang lain," suara Ratna rendah tapi bergetar, penuh wibawa. Semua pengunjung warung terdiam. Mereka tak pernah melihat Ratna berbicara dengan nada seperti itu. Bahkan Wanto sendiri terkejut, meski kemudian ia tertawa keras, menepuk-nepuk meja hingga mangkuk bergoyang. "Berani sekali kau melawan aku, Ratna. Tapi aku makin suka. Semakin keras kau menolak, semakin besar keinginanku untuk menghancurkanmu," ucap Wanto dengan nada penuh ancaman. Anak buahnya mulai mengelilingi warung, membuat para pelanggan lari ketakutan. Tinggallah Ratna seorang diri, berdiri di depan gerobaknya yang kini dikepung. Ratna menarik napas panjang. Ia tahu ini saatnya memilih, tetap menjadi penjual bakso yang lemah di mata mereka, atau perlahan menguak rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Matanya menatap lurus ke arah Wanto. "Aku tidak takut padamu," katanya tegas. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong, membuat suasana pasar membeku, dan menandai awal pertarungan yang tak bisa lagi dielakkan. Teriakan kasar dari anak buah Wanto pecah, memecah keheningan pasar yang menegang. Salah satu preman maju sambil mengayunkan pisau lipat ke arah Ratna. Para pedagang yang menonton dari kejauhan menutup mulut mereka, neri membayangkan darah akan mengalir di lantai pasar. Namun Ratna berdiri tegak, matanya tak bergeming sedikit pun. Saat pisau itu menancap ke arah lengannya, sebuah keajaiban terjadi, bilah tajam itu sama sekali tidak mampu menembus kulitnya. Si preman terbelalak, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pisau itu terhenti seolah mengenai batu, memantul begitu saja. Beberapa orang yang melihat menjerit pelan, sebagian lagi saling berbisik panik. Ratna menatapnya dingin, lalu dengan gerakan cepat memutar pergelangan tangan, membuat pisau itu terlepas dan jatuh berdering di tanah. "Aku sudah bilang, jangan coba-coba meremehkan rezeki orang lain," ucapnya dengan suara tegas. Anak buah Wanto yang lain langsung menyerbu bersamaan. Kursi kayu beterbangan,
Piring-piring pecah berhamburan. Tapi Ratna bergerak lincah, menghindar sekaligus melumpuhkan mereka satu persatu. Tubuhnya seperti baja, setiap hantaman kayu dan pukulan hanya membuat lawannya kesakitan sendiri. Seorang preman memukul Ratna dengan batang besi, namun batang itu malah bengkok, sementara Ratna berdiri tanpa luka sedikit pun. Para pedagang yang menonton dari jauh mulai bersorak kecil, meski dengan hati-hati. Mereka tak menyangka penjual bakso yang lembut itu ternyata menyimpan kekuatan sehebat ini. Ratna sendiri tetap tenang, tidak pernah menyerang lebih dari yang perlu. Ia hanya melumpuhkan, tidak melukai lebih dalam. Namun sikap itu justru semakin mempermalukan kelompok Wanto Gondrong. Wanto, yang sejak tadi menyaksikan sambil mengepulkan asap rokoknya, akhirnya berdiri. Wajahnya merah padam, rambut gondrongnya terurai liar tertiup angin pasar. "Perempuan sialan," teriaknya. "Jadi benar kabar itu, kau bukan wanita biasa. Tapi kau pikir bisa melawan aku hanya dengan tubuh kebalmu." Ia melangkah maju, sementara Ratna menatapnya tajam. Hati Ratna berdebar keras. Ia tahu, pertarungan melawan Wanto tidak akan sama dengan melawan anak buahnya. Ada aura gelap yang terpancar dari tubuh lelaki itu, aura yang mengingatkannya pada para dukun hitam yang dulu pernah ditaklukkan ayahnya. Firasatnya benar, Wanto bukan sekadar preman pasar biasa. "Wanto Gondrong," kata Ratna lirih tapi jelas, "kau boleh menindas yang lemah, tapi jangan pernah berpikir bisa membuatku tunduk." Suaranya bergema di udara pasar, menyalakan semangat para pedagang yang selama ini ketakutan. Beberapa di antara mereka berani maju sedikit, ingin menyaksikan pertarungan bersejarah ini. Dengan geraman seperti binatang buas, Wanto Gondrong melompat menerjang Ratna. Tubuh besar itu meluncur cepat, tinjunya diarahkan langsung ke wajah Ratna. Inilah awal dari duel yang akan mengubah wajah pasar Surabaya selamanya, pertarungan pertama antara sang wanita bakso berajian Badarwesi, melawan preman paling ditakuti di kota itu. Benturan tinju Wanto Gondrong mengenai tubuh Ratna, namun hasilnya sama seperti anak buahnya tadi, tak sedikit pun luka tercetak di wajah Ratna. Justru tulang jari Wanto terasa nyeri, seolah menghantam tembok baja. Ratna hanya mundur setapak, menatapnya dengan sorot dingin. Pasar mendadak hening, semua mata menatap ke arah dua sosok itu, antara takjub dan takut. Wanto memegangi tangannya yang sakit, wajahnya memerah menahan malu. Perempuan ini punya ajian, geramnya dalam hati. Ia menatap Ratna dengan penuh kebencian. Rasa sakit di tangannya tak sebanding dengan rasa terhina di depan anak buah dan pedagang pasar. Selama ini ia ditakuti, disegani, tapi kini seorang wanita membuatnya tampak tak berdaya. "Cepat kalian mundur," bentaknya pada anak buahnya. Para preman yang sudah terkapar bangkit terlatih-tatih, menyingkir dengan wajah penuh kekagetan. Mereka tidak pernah menyangka Wanto bisa dipermalukan seperti itu. Beberapa bahkan mulai berbisik-bisik, takut jika Ratna benar-benar memiliki kesaktian yang jauh di atas bos mereka. Wanto mengeluarkan tawa keras, meski wajahnya menegang. "Ratna, kau pikir kemenangan kecil ini membuatmu aman? Hahaha, kau salah besar. Aku akan kembali, dan saat itu kau tidak akan bisa berdiri lagi." Teriaknya sambil menunjuk Ratna. Suaranya menggema, membuat udara pasar bergetar. Ratna tetap berdiri tegak, meski jantungnya berdegup kencang. Setelah itu, Wanto dan gerombolannya meninggalkan pasar dengan langkah kasar. Namun amarahnya tidak padam. Dalam perjalanan menuju markasnya, ia menghantam tembok dengan kepalan tangan hingga berdarah. Perempuan itu bukan manusia biasa. Kalau dia punya ajian, maka aku pun akan punya cara untuk menghancurkannya. Gumamnya dengan mata menyala. Malam harinya, Wanto mendatangi sebuah rumah tua di pinggiran Surabaya. Rumah itu gelap, penuh bau kemenyan dan sesajen. Di dalamnya duduk seorang pria tua berwajah menyeramkan, dengan mata merah menyala, Mbah Jangkung, seorang dukun hitam yang terkenal karena ilmu tenebas dan santetnya. "Aku butuh kekuatanmu, Mbah," kata Wanto dengan nada rendah tapi penuh dendam. "Ada seorang wanita yang harus ditumbangkan." Mbah Jangkung tersenyum seram, memperlihatkan giginya yang hitam. "Wanita? Hahaha, tidak mudah, Wanto. Kalau benar dia punya ajian kebal, maka aku harus menyiapkan ilmu yang jauh lebih kuat. Tapi ingat, setiap kekuatan ada bayarannya. Kau siap menanggungnya?" Wanto mengangguk mantap, tanpa ragu. "Asal wanita itu hancur, aku rela bayar dengan apa saja." Di tempat lain,
Ratna masih duduk di warungnya yang sepi. Ia merasakan gelombang hawa dingin menerpa tubuhnya, firasat buruk yang membuatnya merinding. Ratna tahu, kemenangan kecil tadi hanyalah awal. Badai yang lebih besar sedang menuju ke arahnya, dan kali ini, lawannya bukan lagi sekadar preman, tapi kekuatan hitam yang pernah merenggut nyawa ayahnya dulu. Malam itu, pasar Surabaya terasa berbeda. Angin bertiup dingin, membawa aroma kemenyan yang samar. Para pedagang yang masih membereskan dagangan merasa bulu kuduk mereka merinding. Di sudut pasar, Ratna yang sedang menutup warung baksonya merasakan hawa asing merayap di tubuhnya. Ini bukan angin biasa, batinnya. Ia tahu, ada serangan gaib yang sedang diarahkan padanya. Benar saja, tak lama kemudian terdengar suara-suara aneh. Seperti bisikan ribuan orang yang datang dari segala arah. Gelap semakin pekat, lampu-lampu pasar berkelip lalu padam satu persatu. Ratna memejamkan mata, menarik napas panjang. Ia merasakan tubuhnya berat, seakan ribuan tangan gaib menekannya dari segala penjuru. Inilah ilmu hitam Mbah Jangkung, tenaga sirep yang mampu melumpuhkan lawan tanpa sentuhan. Ratna berlutut, keringat dingin mengucur di dahinya. Dalam hatinya, ketakutan lama muncul kembali, bayangan ayahnya yang roboh terkena serangan dukun hitam. Apakah aku juga akan berakhir seperti itu? Gumamnya lirih. Namun tiba-tiba, suara ayahnya seakan terdengar di telinganya, ajian Badar Wesi bukan sekadar kekebalan tubuh, tapi kekuatan hati yang bersih. Jangan biarkan kegelapan merajai dirimu, Ratna. Mata Ratna terbelalak. Ia menggenggam kain hitam warisan ayahnya yang selalu ia simpan di saku dalam. Dengan suara lirih namun mantap, ia melafalkan mantra peninggalan leluhurnya. Seketika tubuhnya memancarkan cahaya samar, kulitnya berkilat seperti baja yang ditempa api. Bisikan gaib yang tadinya menekan dadanya mulai melemah, runtuh satu persatu. Dari kejauhan, Mbah Jangkung yang sedang duduk bersila di rumahnya terkejut. Wajahnya menegang, asap kemenyan di depannya berputar liar. Perempuan ini, benar-benar pewaris ajian Badar Wesi. Serunya geram. Wanto Gondrong yang duduk di sampingnya mengepalkan tangan. Aku tak peduli siapa dia. Gunakan semua ilmu yang kau punya, Mbah. Hancurkan dia. Serangan kedua pun datang. Kali ini, bayangan hitam menyerupai anjing-anjing besar muncul di sekitar pasar, menggeram dan siap menerkam Ratna. Pedagang yang melihat dari jauh berteriak panik, sebagian lari terbirit-birit. Namun Ratna berdiri tegak. Dengan satu hentakan kaki, tanah bergetar. Ajian Badar Wesi memantulkan cahaya, membuat bayangan anjing-anjing gaib itu menguap seperti asap tertiup angin. Pasar kembali bergemuruh oleh sorak-sorai kecil para pedagang yang melihat keberanian Ratna. Mereka mulai sadar, wanita ini bukan hanya penjual bakso biasa, melainkan pelindung mereka dari kegelapan yang selama ini menindas. Namun Ratna tetap tenang, menatap langit malam dengan penuh kewaspadaan. Ia tahu, ini baru awal, Mbah Jangkung dan Wanto Gondrong belum mengerahkan segalanya. Di markasnya, Wanto mengepalkan tinju dengan wajah murka. Kalau ilmu hitam tidak mempan, maka aku sendiri yang akan turun tangan. Ratna harus tahu siapa penguasa sebenarnya di pasar ini. Suasana menjadi semakin mencekam. Pertarungan antara kekuatan gelap dan cahaya, antara dendam dan kebenaran, kini sudah tak bisa dihindari lagi. Pagi buta, pasar Surabaya biasanya penuh dengan tawa pedagang dan suara riuh pembeli. Namun hari itu, udara terasa berat. Banyak pedagang ragu untuk membuka lapaknya karena kabar menyebar, Wanto Gondrong akan kembali, kali ini dengan dendam membara. Ratna tetap menyiapkan gerobak baksonya, meski hatinya diliputi firasat buruk. Ia tahu, darah mungkin akan tumpah hari ini. Tak lama kemudian, suara gaduh terdengar dari ujung jalan pasar. Puluhan preman datang beriringan, dipimpin langsung oleh Wanto Gondrong dengan tatapan mata menyala. Rambut gondrongnya terurai, tubuhnya besar bak raksasa, dan di tangannya tergenggam sebilah golok besar yang berkilat di bawah cahaya matahari. Hari ini pasar ini milikku. Siapapun yang melawan, kubantai. Teriaknya lantang. Pedagang-pedagang berlari ketakutan, sebagian menutup lapaknya tergesa-gesa. Namun beberapa tetap bertahan, berdiri gemetar di belakang Ratna. Mereka tahu satu hal, hanya Ratna yang bisa menghadang Wanto. Ratna menoleh ke arah mereka, melihat wajah penuh ketakutan itu, lalu mengangguk pelan. Jangan takut, selama aku di sini, kalian tidak sendiri. Pertempuran pun pecah. Preman-preman menyerbu warung bakso Ratna, merobohkan
kursi, memecahkan mangkuk, menendang gerobak. Ratna melompat ke tengah kerumunan, tubuhnya berkilau bagai besi di tempat. Setiap serangan yang mengarah padanya mental, setiap pukulan yang ia lepaskan membuat lawan jatuh bergelimpangan. Namun jumlah mereka terlalu banyak, Ratna mulai kewalahan menahan serangan dari segala arah. Di tengah kekacauan itu, Wanto Gondrong maju. Dengan teriakan menggelegar, ia mengayunkan golok besarnya ke arah Ratna. Suara dentuman keras terdengar ketika golok itu menghantam tubuh Ratna, namun sekali lagi, Badarwesi melindunginya. Golok itu memantul, membuat tangan Wanto sedikit tergetar. Tapi kali ini, tatapan Wanto tidak surut. Aku sudah siap menghadapi ajianmu, Ratna. Kau akan jatuh di tanganku. Ratna menahan napas, keringat bercucuran. Ia tahu Wanto tidak datang dengan tangan kosong. Aura gelap yang mengelilinginya menandakan Mbah Jangkung sudah menanamkan kekuatan hitam di dalam tubuhnya. Benar saja, serangan berikutnya terasa lebih berat, tenaga Wanto kini seolah berlipat ganda. Setiap ayunan goloknya membuat tanah bergetar, setiap teriakannya memecah nyali. Para pedagang yang menyaksikan mulai menangis, sebagian memeluk anak mereka. Namun dari tengah ketakutan itu, muncul keberanian kecil. Seorang pedagang tempe melemparkan batu ke arah preman. Lalu pedagang sayur ikut mengangkat bambu. Kita tidak bisa hanya diam. Ratna sedang berjuang untuk kita, teriak mereka. Perlahan, massa mulai melawan, melempari preman dengan apapun yang ada di tangan mereka. Pertempuran pasar pun berubah menjadi gelombang besar. Ratna di tengah, melawan Wanto dengan segenap kekuatan ajian Badarwesi, sementara rakyat kecil mulai bersatu melawan anak buahnya. Darah tercecer di tanah, teriakan memenuhi udara, pasar tradisional yang biasanya damai kini berubah menjadi medan laga. Inilah hari yang kelak dikenal sebagai pasar berdarah, hari ketika nyali rakyat kecil diuji, dan kebenaran bertarung dengan kezaliman tanpa ampun. Suara teriakan dan dentuman masih menggema di seluruh pasar. Para pedagang, dengan segala keterbatasan, melawan sekuat tenaga. Batu, bambu, bahkan timbangan besi mereka lemparkan ke arah preman. Ratna berdiri di tengah kerumunan, tubuhnya berkilau di tempat cahaya matahari, menghadang setiap ayunan golok Wanto Gondrong yang semakin brutal. Dua kekuatan bertolak belakang itu kini benar-benar menjadi pusat perhatian semua orang. Golok besar di tangan Wanto berulang kali menghantam tubuh Ratna. Namun setiap kali bila itu menyentuh kulitnya, suara dentuman logam melengking, seolah baja menghantam baja. Wanto meraung frustasi, urat-urat di lengannya menegang. Kenapa kau tidak bisa roboh? Kau cuma perempuan, Ratna. Teriaknya dengan amarah membara. Ratna menatapnya tajam, matanya berkilau oleh keberanian yang tak tergoyahkan. Dalam hati Ratna, doa-doa ayahnya terngiang kembali. Jangan pernah gunakan ajian dengan amarah, gunakan dengan hati yang bersih. Ia mengatur napas, meredam gejolak emosi, lalu menyerang balik. Dengan satu hentakan telapak tangan, tubuh besar Wanto terdorong ke belakang, menghantam kios buah hingga roboh. Debu dan jeritan pedagang bercampur jadi satu. Namun Wanto tidak menyerah. Dengan tenaga kegelapan yang ditanamkan Mbah Jangkung, ia bangkit lagi, matanya memerah bak bara api. Tubuhnya kini seperti diselimuti asap hitam. Ratna, aku akan menyeretmu ke neraka. Ia berlari menerjang dengan kecepatan mengerikan, goloknya berkilat hendak menebas leher Ratna. Ratna menutup matanya sejenak, lalu membuka dengan penuh keyakinan. Ia mengaktifkan inti dari ajian Badarwesi, bukan hanya kebal, tapi juga kekuatan jiwa yang bisa mematahkan segala kesombongan. Ketika golok itu hampir mengenai lehernya, Ratna mengangkat tangan, dan seketika, bila golok patah berkeping-keping, jatuh. Berdering di tanah, pasar bergemuruh oleh suara takjub. Wanto terdiam, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, rasa takut menyelusup ke dalam dadanya. Tidak mungkin, suaranya bergetar. Namun Ratna melangkah maju, menatap lurus ke matanya. Kesombonganmu adalah kelemahanmu, Wanto. Kau bisa menindas orang lemah, tapi kau tidak bisa mengalahkan kebenaran. Dengan satu tendangan kuat, Ratna menghantam dada Wanto. Tubuh besar itu terlempar jauh, menghantam tanah keras hingga debu berhamburan. Preman-preman yang tersisa langsung lari terbirit-birit, meninggalkan bos mereka yang tergeletak tak berdaya. Pasar yang tadi mencekam kini dipenuhi sorak-sorai rakyat kecil. Wanto Gondrong tergeletak, darah mengalir dari mulutnya. Matanya menatap Ratna dengan penuh kebencian,
tetapi tubuhnya tak lagi mampu bergerak. Di sekelilingnya, pedagang dan rakyat kecil berdiri menyaksikan kejatuhan tiran yang selama ini menindas mereka. Hari itu, pasar Surabaya kembali merasakan arti kebebasan, dan semua tahu, kemenangan itu lahir dari keberanian seorang wanita penjual bakso bernama Ratna. Pagi hari setelah pertempuran besar itu, pasar Surabaya kembali berdenyut seperti sedia kala. Pedagang mulai membuka lapaknya dengan wajah cerah, anak-anak berlarian tanpa rasa takut, dan suara tawa menggema di setiap sudut. Namun di tengah keramaian itu, ada satu tempat yang paling ramai dikunjungi, warung bakso Ratna. Bukan hanya karena baksonya lezat, tetapi karena di sanalah sang pahlawan pasar itu berada. Ratna duduk di bangku kayu, mengaduk kuah bakso dengan wajah tenang. Ia masih menyimpan luka-luka kecil di tubuhnya, namun semangatnya tidak tergoyahkan. Sesekali ia tersenyum melihat para pedagang yang saling membantu, sesuatu yang dulu jarang ia lihat ketika preman masih menguasai pasar. Hatinya hangat, karena perjuangan yang ia lakukan tidak sia-sia. Di luar warung, beberapa orang tua menghampirinya, menunduk penuh hormat. "Matur nuwun, Mbak Ratna, kalau bukan karena keberanianmu, kami tak mungkin bisa berdagang dengan tenang lagi," ucap seorang pedagang tempe dengan mata berkaca-kaca. Ratna hanya tersenyum dan berkata lirih, "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Pasar ini milik kita semua, bukan milik orang yang serakah." Namun di balik senyum itu, Ratna masih memikirkan sesuatu. Ia sadar, meski Wanto Gondrong sudah tumbang, masih banyak orang seperti dia di luar sana. Dunia tidak akan pernah sepi dari keserakahan dan kejahatan. Tetapi kini Ratna tidak lagi merasa sendiri. Ia tahu, rakyat kecil bisa bersatu melawan siapapun, asal ada keberanian untuk berdiri. Sore harinya, langit Surabaya dihiasi cahaya jingga. Ratna duduk di depan gerobaknya, menatap matahari terbenam. Ia menggenggam kain hitam peninggalan ayahnya, lalu tersenyum tipis. "Bapak, aku sudah menepati janji. Ajian Badarwesi ini bukan hanya pelindungku, tapi pelindung semua orang yang butuh keberanian," gumamnya lirih. Tiba-tiba, beberapa anak kecil berlarian menghampirinya. "Mbak Ratna, Mbak Ratna, kami mau makan bakso pahlawan," teriak mereka sambil tertawa riang. Ratna tertawa kecil, lalu menyendok bakso ke dalam mangkuk dan membagikannya. Suasana hangat itu membuat semua orang lupa sejenak pada darah dan air mata yang baru saja mereka lalui. Malam itu, pasar tampak seperti pesta kecil. Pedagang saling berbagi makanan, orang-orang menyanyi, dan semua berpusat di warung bakso Ratna. Di mata mereka, Ratna bukan lagi sekadar penjual bakso, melainkan simbol harapan dan keberanian. Di dalam hatinya, Ratna tahu perjalanannya belum berakhir. Tetapi untuk malam itu, ia mengizinkan dirinya tersenyum lega. Pasar Surabaya telah kembali damai, dan warung baksonya menjadi saksi bahwa kebaikan, sekecil apapun, selalu bisa mengalahkan kejahatan.